Emangnya benar kalau semisal faktor alumni itu mempengaruhi banget di kelolosan SNBP? Apakah memang menambah peluang kelolosan SNBP? Kita bahas di video kali ini ya sahabat GP. Sobat GP, balik lagi nih bareng Kak Ara di GP Media Channel. Oke, kita bakal bahas nih, emangnya bener ya kalau misalnya alumni itu emang mempengaruhi banget untuk kelolosan SNBP? Sebanyak apa sih peluang kelolosan SNBP kalau semisal ada alumninya? Kali ini kita bakal bahas nih, siswa kita yang kita rasionalisasiin nilai rapotnya untuk masuk ke ilmu kesehatan masyarakat di UI dan juga gizi di UI ya. Nah, bisa teman-teman lihat nih, di sini ada parameter-parameter pendukungnya. Ada apa aja sih? Ada mata pelajaran pendukung, lalu ada akreditasi sekolahnya, lalu ada alumninya, lalu sertifikat, lalu ada domisili, ranking paralel, dan nilai rataan selama 5 semester nih. Nah, kita lihat nih, mata pelajaran pendukung dari siswa kita ini berapa sih? Di 7% ya. Kenapa 7%? Karena cukup mendukung ya. Itu artinya mata pelajaran pendukungnya itu bukan merupakan nilai tertinggi dari nilai mata pelajaran lainnya, makanya dia mendapatkan di 7% saja. Nah, kita lihat nih, dia mendapatkan 7%. Lalu untuk akreditasi sekolahnya, karena akreditasi sekolahnya A, jadi mendapatkan di 10% nih di Sobat GP. Setelah itu alumni nih, kan tadi kita mau bahas alumni ya, ada berapa orang sih alumninya? Nah, kita lihat nih dari data siswa kita ini, dia memiliki lebih dari 5 orang alumni yang sudah masuk di Universitas Indonesia nih Sobat GP. Jadi berapa persen sih dia mendapatkannya? Nah, bisa kita lihat nih, dia itu menambah 20% dari alumni aja loh Sobat GEP, udah cukup besar banget kan? Jadi alumni itu penting banget gak sih? Nah, penting juga ya, karena alumni itu diprediksi memberikan peluang yang cukup besar loh. Terus juga sertifikat nih, jangan lupa sertifikat. Kalau semisal teman-teman punya sertifikat, nah dilampirin ya sertifikatnya. Siswa kita ini punya sertifikat nih, jadi dia mendapatkan tambahan 10% di persentasenya. Lalu domisilinya, karena domisilinya tidak sesuai, yaitu dia tinggal di Jawa Barat sedangkan UI di Jakarta, maka dia hanya mendapatkan 5% saja. Lalu nih, ranking paralelnya, ranking paralel juga berpengaruh ya. Nah, dia itu ranking paralel ke-6 dari satu angkatan. Jadi dia itu mendapatkan 15% nih Sobat GP. Terus juga nilai rataan 5 semester. Nah, nilai rataan dia berapa sih? Kita lihat nih. Nah, nilai rataan dia itu di 93 nih. Nilai rata-ratanya di 93, nilai rapotnya dari semester 1 sampai semester 5. Jadi dia itu mendapatkan 20% dari nilai rataannya itu. Nah, setelah parameternya semua sudah terdata, maka kita lihat nih berapa sih peluangnya. Peluangnya itu diprediksi sebesar 87% nih Sobat GP, bisa dilihat kan. Terus 87% itu artinya apa sih? Artinya peluangnya itu cukup besar untuk masuk ke ilmu kesehatan masyarakat di UI. Nah, karena dia itu mau masuk 2 jurusan, maka kita rasionalisasiin satu-satu ya. Nah, yang ini tuh yang pertama di ilmu kesehatan masyarakat UI dulu. Nanti baru kita rasionalisasiin gizi di UI-nya ya. Nah, terus ilmu kesehatan masyarakat kan dia mendapatkan peluang sebesar 87%. Jadi kemungkinan peluangnya itu cukup besar ya. Nah, untuk peluang besar itu di atas 75%. Lalu untuk peluang yang sedang itu di 61 sampai 74%. Lalu untuk peluang yang kecilnya itu di bawah 61%. Jadi siswa kita ini cukup besar ya peluang untuk masuk ke Universitas Indonesia dengan jurusan ilmu kesehatan masyarakat. Nah, kita lihat nih, ini ada nilai rataan total ilmu kesehatan masyarakat untuk di UI punya siswa kita nih. Adapun mata pelajaran pendukung untuk ilmu kesehatan masyarakat di UI itu apa sih? Nah, di sini ya, itu biologi. Biologinya itu siswa kita mendapatkan 96,3 nih teman-teman. Terus juga nih, kita itu memberikan saran untuk pengurutan prodi. Ada apa aja sih sarannya nih? Yang pertama itu ada ilmu kesehatan masyarakat UI ini itu
jurusan yang siswa kita inginkan ya. Lalu ada beberapa saran dari kita nih. Yang pertama ada Ilmu Kesehatan Masyarakat di UPN Veteran Jakarta. Lalu ada juga Geofisika Unpad, karena fisika siswa kita ini merupakan nilai tertinggi nih. Jadi buat teman-teman usahakan nilai mata pelajaran pendukungnya itu merupakan nilai tertinggi dari mata pelajaran lainnya ya. Karena itu tuh bisa menambah peluang kelolosan yang cukup tinggi lah teman-teman. Terus yang selanjutnya ini ada Kesehatan Masyarakat di Unsil. Lalu ada juga opsi pertama Ilmu Kesehatan Masyarakat di UI. Lalu opsi keduanya Gizi di Unsil. Kayak gitu nih Sobat GEP. Lalu nih saran berikutnya, prodi lain pada bidang fisika di PTN sedomisili. Karena dia itu memilih PTN yang bukan sedomisili, maka kita sarankan nih di PTN yang satu domisili begitu. Karena kemungkinan itu bisa mempertinggi peluang kelolosannya. Dan kenapa kita sarankan fisika? Karena bisa dilihat nih ya, nilai fisika dia itu juga cukup tinggi ya. Makanya kita sarankan di fisika selain di biologi. Nah, bisa kita lihat pertimbangan penentu SNBP Ilmu Kesehatan Masyarakat di UI nih. Daya tampungnya berapa nih? Daya tampungnya itu di 42 orang. Lalu keketatannya itu di 7,85%. Artinya dari 100% itu 7-8 orang saja yang bisa lolos. Cukup ketat kan? Lalu nilai rataan minimumnya itu di 92,91. Nah, bisa kita lihat nih. Kalau nilai rataan minimum dari siswa kita ini kan tadi 93, jadi nilainya lebih tinggi ya dari nilai yang diinginkan oleh jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat di UI nih Sobat GP. Terus akreditasinya juga pasti masih unggul ya. Nah, ini merupakan beberapa saran dari kita nih, jurusan-jurusan yang kita sarankan nih Sobat GP. Lalu ini perkembangan mata pelajaran pendukung berdasarkan grafik. Perkembangan nilai mata pelajaran pendukung pada semester 1 hingga semester 5 dipeloreh bahwa nilainya cukup mendukung karena tidak ada yang turun secara signifikan dan tidak ada yang naik secara signifikan di luar batas kewajaran. Mata pelajaran pendukung untuk pilihan jurusan ini cukup memadai. Nah, oke, next. Baru nih kita lanjut ke jurusan selanjutnya, yaitu Gizi di UI juga. Ini masih sama, mata pelajaran pendukungnya di 7%. Lalu akreditasi sekolahnya juga di 10%. Alumninya juga banyak ya, lebih dari 5 orang. Jadi dia mendapatkan 20%. Sertifikatnya juga dia mendapatkan 10% karena dia punya sertifikat. Lalu domisilinya, karena tidak sedomisili maka mendapatkan 5%. Lalu untuk ranking paralelnya, karena dia ke-6 jadi mendapatkan 15%. Lalu nilai rataan 5 semesternya yaitu di 20% karena dia mendapatkan 93 tadi ya. Nah, totalnya itu jadi 87%. Tetap masih besar ya peluangnya. Nah, bisa kita lihat nih Sobat GP, selain dari nilai rataan 5 semester, yang paling menambah persentasenya itu di alumni. Jadi alumni itu kemungkinan memang cukup mempengaruhi ya dengan persentase yang cukup tinggi nih. Nah, kita lihat nih, mata pelajaran pendukung gizi di UI adalah biologi sama kimia nih Sobat GP. Jadi usahakan nilai mata pelajaran pendukung untuk jurusan yang Sobat GP mau pilih itu merupakan nilai tertinggi ya. Nah, adapun ini nih beberapa saran lain nih dari kita. Yang pertama nih ada Gizi UI karena itu yang siswa kita inginkan. Lalu yang keduanya ini ada Ilmu Gizi di IPB karena sedomisili. Lalu ada Gizi di Unsil juga yang sedomisili. Lalu ada Gizi di UPN Veteran Jakarta karena itu keketatannya lebih rendah daripada di Universitas Indonesia. Lalu nih ada opsi 1, dia misalnya mau mengambil Ilmu Kesehatan Masyarakat UI. Lalu yang keduanya Gizi di Unsika gitu. Lalu opsi 6-nya prodi lain pada bidang fisika di PTN sedomisili. Ini masih sama ya. Nah, kita lihat nih pertimbangan penentunya. Daya tampung pada tahun 2024 Gizi di Universitas Indonesia ini 13 orang nih. Cukup sedikit sekali ya Sobat GP. Lalu keketatannya itu di 3,61%. Wow, sangat ketat bukan? Jadi dari 100 orang hanya 3-4 orang saja nih yang keterima.
Lalu nilai rataan minimumnya itu di 92,01. Nah, untuk nilai rataan minimumnya siswa kita ini masih masuk ya, karena dia mendapatkan 93. Lalu akreditasinya tentu saja masih unggul ya Sobat GP. Nah, ini saran-saran yang tadi nih, saran-saran jurusan yang kita sarankan selain gizi di Universitas Indonesia. Ini perkembangan mata pelajaran pendukungnya masih sama. Berdasarkan grafik perkembangan nilai mata pelajaran pendukung pada semester 1 hingga semester 5 diperoleh bahwa nilai cukup mendukung karena tidak ada yang turun signifikan dan tidak ada yang naik signifikan di luar batas kewajaran. Mata pelajaran pendukung untuk pilihan jurusan ini cukup memadai. Nah, ini saran prodinya, saran prodi dari kedua jurusan nih. Yang pertama ini ada ilmu masyarakat di UI yang siswa kita pilih sendiri dan juga gizi di UI. Ini itu keketatan ilmu masyarakat di 7,85 dengan RM-nya 92,91 dan gizi itu di 3,61. Cukup ketat ya daripada ilmu kesehatan masyarakat. Lalu ada juga saran jurusan-jurusan lain dari kita nih, yaitu ada ilmu gizi IPB di 3,3%, lalu ada gizi di UPN di 3,27%, lalu ada gizi di Unsika di 3,44%, lalu ada gizi di Unsil di 4,38% keketatannya, lalu ada kesehatan masyarakat di Unsil dengan 4,39%. Lalu ada geofisika di Unpad dengan 13,66% dan prodi lain pada bidang fisika di PTN sedomisili. Oke, kita lanjut ke analisisnya nih. Berdasarkan komponen penilaian SNBP 2024, kamu memiliki peluang lolos yang besar di ilmu kesehatan masyarakat dan gizi di UI. Berdasarkan faktor pertimbangan penentu SNBP, nilai rataan total kamu sudah cukup mencapai nilai rataan minimum yang diminta oleh jurusan ilmu kesehatan masyarakat di UI maupun gizi di UI. Nilai rata-rata keseluruhan kamu lebih tinggi 0,09 dari nilai rataan minimum yang diminta ilmu kesehatan masyarakat di UI dan lebih tinggi 0,99 dari nilai rataan minimum yang diminta jurusan gizi di UI. Nilai rata-rata keseluruhan kamu adalah 93, sedangkan nilai rataan minimum yang diminta oleh ilmu kesehatan masyarakat UI adalah 92,91. Dan nilai rataan minimum yang diminta oleh gizi UI adalah 92,01. Tren raport kamu juga sangat stabil dari semester 1 sampai semester 5. Tidak ada nilai yang turun atau naik secara signifikan. Berdasarkan jurusan ilmu kesehatan masyarakat, nilai relevan sebagai mata pelajaran pendukung adalah nilai biologi. Peluang diterima pada jurusan yang dipilih akan lebih besar jika mata pelajaran pendukung jurusan tersebut adalah nilai rataan tertinggi yang kamu miliki di antara seluruh mata pelajaran. Nilai rataan biologi kamu berada pada urutan ke-10 nilai tertinggi. Berdasarkan analisis ini, kamu cukup berpeluang lolos di ilmu kesehatan masyarakat di UI, dengan juga menimbang berbagai parameter penilaian lainnya. Berdasarkan jurusan gizi UI, nilai yang relevan sebagai mata pelajaran pendukung adalah nilai biologi dan kimia. Nilai rataan biologi kamu berada pada urutan ke-10, sedangkan untuk mata pelajaran kimia berada pada urutan ke-11 tertinggi. Berdasarkan analisis ini, kamu memiliki peluang yang cukup untuk lolos gizi di UI. Akan tetapi harus mempertimbangkan parameter lainnya dalam menentukan tingkat peluangnya. Nah, berdasarkan analisis jumlah alumni sekolahmu pada tahun 2023 dan 2024 di UI, kamu memiliki kelolosan yang cukup besar baik jurusan ilmu kesehatan masyarakat maupun gizi. Oke, setelah kita rasionalisasikan nih siswa kita ini, dan dia itu memiliki peluang yang cukup besar ya baik di ilmu kesehatan masyarakat maupun di gizi. Namun gizi itu memiliki keketatan yang cukup tinggi nih daripada ilmu kesehatan masyarakat di UI. Karena siswa kita ini percaya bahwa alumni dari sekolahnya itu banyak sekali, apalagi yang masuk ilmu kesehatan masyarakat, jadi dia itu percaya diri untuk masuk ke Universitas Indonesia dengan jurusan ilmu kesehatan masyarakat. Jadi trik jitu nih dari siswa kita ini adalah alumni ya Sobat GEP, karena ternyata memang alumni itu mempengaruhi yang dapat memprediksi peluang kelolosan yang cukup besar nih Sobat GEP.
Jadi buat Sobat GP pasti ini, selain nilai rataan total kamu yang cukup tinggi dan nilai rataan kamu selama 1-5 semester itu cukup stabil, kamu juga harus mempertimbangkan alumni. Karena ternyata alumni itu memang memiliki persentase yang cukup tinggi ya untuk kelolosan di SNBP nih Sobat GP. Oh iya Sobat GP, dan usahakan kamu itu memilih PTN di satu domisili dulu ya. Jika memang Sobat GP ingin memilih 2 PTN yang berbeda di luar domisili, nah usahakan satu PTN-nya itu di dalam domisili, yang satu domisili dengan sobat-sobat semua nih. Karena selain alumni, sertifikat domisili juga mempengaruhi ya Sobat GP. Dan usahakan nih Sobat GP, tidak ada ranking eligible yang lebih tinggi dari teman-teman yang memilih jurusan dan juga PTN yang sama dengan kalian ya. Oke deh, segitu dulu informasi dari kita. Gimana nih buat teman-teman semua yang lagi pejuang SNBP? Apakah sudah memilih jurusan dan PTN yang apakah sudah memutuskan jurusan dan PTN yang teman-teman inginkan? Kira-kira video selanjutnya kita mau bahas apa lagi ya? Jangan lupa komen di kolom komentar ya. Dan buat Sobat GP semuanya, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe GP Media Channel ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.